Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang studi fikih dengan pendekatan sosiologi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Monika Ilrasati dan teman saya Fatimatu Zahroh, Lita Usiil Arsak, dan Intan Isnaini Azahro. Pengertian sosiologi. Secara etimologi, sosiologi berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari dua kata, sosios dan logos. Sosio berarti kawan atau teman, logos berarti kata atau berbicara. Secara terminologi, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur, proses, dan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Tujuan sosiologi untuk meningkatkan daya kemampuan manusia untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya. Selanjutnya, studi sosiologi agama. Studi sosiologi agama menurut Joachim Wack merumuskan secara luas sebagai suatu studi tentang interaksi dari agama dan masyarakat serta bentuk-bentuk interaksi yang terjadi. Sosiolog agama bertugas meneliti bagaimana tata cara masyarakat, kebudayaan, pribadi-pribadi memengaruhi mereka. Menurut Hago di Jinwe, sosiologi agama adalah bagian dari sosiologi umum yang mempelajari suatu ilmu budaya empiris, profane, dan positif yang menuju kepada pengetahuan umum, jernih dan pasti dari struktur, fungsi, gejala, dan perubahan kelompok keagamaan untuk kepentingan agama dan masyarakat. Metode pendekatan sosiologis. Penelitian yang digunakan metode sosiologis agama sebagai suatu usaha analisis yang memakai metode kajian ilmiah. Sosiologis dituntut untuk memakai pendekatan yang bersifat empiris. Sosiologi dapat memilih berbagai metode dalam melaksanakan kajiannya. Tentu saja metode yang dipilih sesuai dengan prosedur alat dan desain penelitian. Menurut Candler, metodologi ilmiah adalah struktur rasional dari penyelidikan ilmiah yang hipotesisnya disusun dan diuji. Metode merupakan sebuah alat untuk merumuskan suatu tujuan tertentu sehingga menjadi utuh. Oleh karenanya, dalam mengkaji metodologi ilmiah tidak hanya satu pemikiran saja yang dipakai, akan tetapi sangatlah luas untuk menjadikan sebuah pengertian ini menjadi lebih menyeluruh dan lebih terdefinisikan sehingga menjadi rinci. Bentuk-bentuk penelitian sosiologi menurut Kahmat ada 3. Yang pertama, metode deskriptif, yaitu suatu metode penelitian tentang dunia empiris yang terjadi pada masa sekarang. Yang kedua, metode komparatif adalah jenis metode deskriptif yang ingin mencapai jawaban mendasar tentang sebab akibat, analisis faktor-faktor atau penyebab terjadinya atau munculnya suatu fenomena. Yang ketiga, metode eksperimental, yaitu suatu metode pengkajian terhadap suatu teori yang telah mapan dengan suatu perlakuan baru. Bentuk-bentuk penelitian sosiologi menurut Supardan ada 5. Yang pertama, metode eksplanatori. Yang kedua, metode histori komparatif. Yang ketiga, metode fungsionalisme. Yang keempat, metode studi kasus. Yang kelima, metode survei. Tujuan pendekatan sosiologi dalam ilmu fikih. Tujuan dari ilmu sosiologi adalah meningkatkan daya atau kompetensi manusia dalam merelevasikan dirinya dengan lingkungannya. Penyesuaian diri dengan lingkungan masyarakat tersebut merupakan harapan prioritas dalam menjalani kehidupan dan menghadapi permasalahan. Tujuan daripada pendekatan ilmu sosiologi dalam ilmu fikih adalah untuk mengimplementasikan ajaran Islam dalam kehidupan yang universal. Pendekatan ini mencoba memahami keagamaan seseorang pada lingkup suatu masyarakat. Fenomena keislaman yang bersifat lahir atau tangible teliti dengan menggunakan ilmu sosiologi. Pendekatan sosiologi dalam agama. Dalam pendekatan sosiologi dalam agama ada 3 teori yang digunakan. Yang pertama adalah teori fungsional.
Teori fungsional adalah teori yang mengasumsikan masyarakat sebagai organisme ekologi mengalami pertumbuhan. Semakin besar pertumbuhan terjadi, semakin kompleks pula masalah-masalah yang akan dihadapi. Yang kedua adalah teori interaksionisme. Teori yang mengasumsikan dalam masyarakat pasti ada hubungan antara masyarakat dengan individu lainnya. Teori interaksionis sering diidentifikasi sebagai deskripsi yang interpretatif, yaitu suatu pendekatan yang menawarkan analisis yang menarik perhatian besar pada pembekuan. Yang ketiga adalah teori konflik. Teori konflik adalah teori yang kepercayaan bahwa setiap masyarakat mempunyai kepentingan atau interest dan kekuatan atau power yang merupakan pusat dari segala sosial. Teori pendekatan agama. Dari segi sosiologi, pendekatan terhadap agama telah melahirkan berbagai teori. Di antara teori-teori itu yang sangat terkenal adalah teori tingkatan. Teori ini dikemukakan oleh Auguste Comte pada tahun 1798 sampai 1857. Ia menerangkan pandangannya tentang paham positivisme yang alamiah dan menjabarkan tingkatan-tingkatan dalam evaluasi pemikiran manusia sebagai berikut. Tingkatan pertama yaitu tingkatan yang menganggap bahwa semua kejadian yang dialami manusia dianggap berasal dari Tuhan atau suatu zat yang maha kuasa. Tingkatan kedua yaitu tingkatan yang pada tingkatan ini manusia sudah mulai memahami kejadian di lingkungan dan alam sekitarnya. Tingkatan ketiga yaitu tingkatan positif. Pada tingkatan ini manusia sudah memahami sesuatu, sebab itu berdasarkan akal pikiran yang praktis. Tema dalam studi Islam yang dapat menggunakan pendekatan sosiologi. 5 tema dalam studi Islam yang dapat menggunakan pendekatan sosiologi. Yang pertama, studi tentang pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat. Yang kedua, studi tentang pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama atau konsep keagamaan. Yang ketiga, studi tentang tingkat pengalaman beragama masyarakat. Yang keempat, studi pola interaksi sosial masyarakat muslim. Yang kelima, studi tentang gerakan masyarakat yang membawa paham yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama.